Selamat baru adik-adik. Selamat baru kakak. Apa kabar kakak? Puji Tuhan, Puji Tuhan. Akhirnya apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan baik kakak. Gimana pagi hari ini? Bersuka cita kak? Bersuka cita. Bersuka cita. Karena kita sudah memasuki tahun 2022 ya kak. Betul, tahun yang baru, suasana yang baru pastinya ya kak ya. Nah, juga dari sekolah minggu yang ada di rumah, semoga dalam keadaan baik ya kak ya. Sehat-sehat semuanya. Nah, pada pagi hari ini sekolah minggu tidak hanya ada kakak Yuna dan aku juga sebagai untuk memimpin puji-pujian pada hari ini. Nah, kakak Yuna dan kakak juga ditemani oleh ada Abang Roga Purba, ada Abang Joshua Sibuya yang sebagai mengiringi fungsi ya kak ya. Dan juga di ruang lain adalah Abang Leo. Sudah siap untuk ibadah kita hari ini? Sudah siap belum? Sudah siap dong. Kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh kakak. Oke, adik-adik sekolah minggu untuk mengawali ibadah minggu kita pada tahun pertama di tahun 2000, minggu pertama di tahun 2022, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di dalam Kerajaan Surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu sampai pada hari ini Tuhan. Kami sudah melewati tahun 2021 Tuhan, dan sekarang kami sudah memasuki tahun 2022 Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah minggu kami di awal tahun 2022 ini. Biar kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar Tuhan di dalam ibadah ini hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Dari sekolah minggu kita akan sekarang bernyanyi bersuka cita bersama-sama. Kita menyanyi apa kakak? Kita akan nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Yesus pokok dan kita
nggak ada kayak berbuah juga pada adik sekolah minggu yang selama seminggu ini yang ada yang berulang tahun Kak. Wah luar biasa. Selamat tahun adik sekolah minggu dalam 1 minggu ini. Apa Kak doanya pada sekolah minggu? Semoga adik-adik sekolah minggu yang sudah ditambahkan umurnya sedang berulang tahun, Tuhan yang memberikan kesehatan, perlindungan, dan juga yang pastinya Tuhan berikan adik-adik sekolah minggu hati yang lebih sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan. Amin. Betul. Nah, sekarang kita mau tampil nih Kak nih. Adik sekolah minggu yang kemarin sudah mendapatkan bingkisan Natal sekolah minggu. Siapa yang sudah dapat? Jadi adik-adik sekolah minggu kemarin kan kita di tanggal 19 Desember tahun 2021 kita sudah melaksanakan ibadah Natal online streaming ya Kak. Betul. Anak sekolah minggu HKBP Limo, dan juga sebagai bukti kasih kakak-kakak dan gereja untuk adik-adik sekolah minggu dalam merayakan Natal, kakak-kakak sekolah minggu dan juga gereja memberikan sebuah bingkisan kepada adik-adik dan juga hadiah kepada adik-adik sekolah minggu yang rajin ya Kak. Betul, yang rajin beribadah, rajin mengerjakan tugas. Jadi ini adalah foto-foto adik-adik sekolah minggu yang sudah mendapatkan bingkisan, dan buat adik-adik yang tidak ada nggak apa-apa karena mungkin adik-adik lupa untuk memberikan fotonya kemarin Kakak dan Abang ada di sekolah minggu sebulan kampung ya Kak ya. Jadi nggak usah kecewa, pasti adik-adik yang pulang kampung tetap akan diberikan nanti kalau misalkan adik-adik sekolah minggu udah balik dari kampung dan kembali ke gereja bersama-sama. Ini dia videonya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your. Nah, itu dia adik-adik foto-foto pembagian bingkisan kemarin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, dan juga untuk memasuki firman yang akan dibawakan oleh pendeta Samuel Siguria selaku uluan kuliah kita. Kita akan menyanyikan lagu Bapak Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Selamat tahun baru. Mohon sampaikan untuk adik-adik sekolah minggu yang terkasih dan diberkati Tuhan Yesus. Di minggu pertama tahun 2022 ini kita kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mengundang kita untuk berdoa. Kita tutup mata dan kita dipatahkan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu dan kami juga semua, hingga kami boleh sampai pada tahun baru tahun 2022. Kami kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu bersama dengan anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi dalam sukacita dan terberkati dari Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami buka telinga hati pikiran kami yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hati dan pikiran kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan untuk kami kerjakan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kebaktian kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ayo, semua sudah punya Alkitab ya? Sudah sediakan Alkitabnya di depan kita masing-masing. Yang buka, yang pegang Alkitab silakan dibuka Alkitabnya. Maka akan bacakan untuk kita firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya lalu dia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepada. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia mengikut tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang.
supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, sanalah yang terdapat ratap dan ketak gigi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, anak sekolah minggu, KBP Limo, kita yang masih beribadah di rumah, firman Tuhan hari ini merupakan sebuah kisah perumpamaan. Jadi kalau perumpamaan itu sama seperti ibarat cerita yang diangkat untuk menolong, memudahkan pendengarnya untuk memahami maksud dan tujuan dari pengajaran Tuhan Yesus. Ada banyak dalam Alkitab, secara khusus dalam kitab Injil seperti di Matius ini, Markus, Lukas. Yesus mengajar melalui perumpamaan supaya orang-orang yang mendengarnya dapat lebih mudah memahami. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tapi perumpamaan tentang talenta ini Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini bukan perumpamaan yang memperbolehkan atau bukan perumpamaan Yesus mengizinkan kita untuk berbisnis tidak baik. Maksudnya seperti tadi kan Tuhan berikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Terus hambanya yang 3 ini, yang 2 pergi menjalankan 5 talenta itu dan berbuah, artinya berhasil. Jadi 2 kali lipat. Yang 5 dapat 10, yang 2 dapat 4, yang 1 tapi yang 1 tidak dikerjakan. Bukan itu. Tetapi maksud dari perumpamaan ini adalah bahwa kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan Yesus. Kita dipanggil, kita diajak oleh Tuhan Yesus supaya menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, yang mau bekerja, yang mau melakukan firman Tuhan dengan tekun dan setia. Coba di sini, coba siapa di sini anak malas? Artinya anak malas ini kan, kalau misalnya papa dan mama di rumah suruh, misalnya Martin misalnya, Martin nanti kamu bersihin rumah ya nak, gitu kan? Martinnya bilang iya, gitu. Terus papa dan mamanya pergi kerja, tapi Martinnya tidak bersihin rumah. Atau misalnya kalau ada di sini anak-anak perempuan misalnya disuruh Elsa misalnya gitu kan, nanti cuci piringnya ya nak, papa sama mama mau pergi nih, gitu. Siap karena tapi nggak dikerjakan, gitu. Karena papanya dan mamanya pergi. Nah, tapi dia hanya mau mengerjakan ketika papa dan mamanya di rumah. Contoh, nah, Martin, kamu tuh bersihin rumah. Nah, papanya di rumah sama mamanya, dia pura-puranya gitu kan, pura-pura dibersihin rumahnya. Nah, dia terpaksa melakukannya. Jadi kalau papa dan mamanya tidak di rumah, dia nggak mau kerjakan. Sama juga dengan misalnya kalau guru-guru dari sekolah kita kasih PR misalnya, kasih tugas di rumah, terus papa dan mama tanya, nah ada PR-nya nggak dikerjain, itu PR-nya belajar ya, gitu kan? Kan gitu papa sama mama kita ya, nggak dikerjain PR-nya gitu, belajar gitu kan? Tapi kalau papa mamanya tidak di rumah, dia nggak belajar, dia hanya mau belajar, dia diawasi, ditemani papa dan mamanya. Nah, sementara kan papa dan mama kita kan kerja, artinya tidak ada waktu setiap hari yang bisa menemani kita, mengawasi dan menjaga kita untuk belajar, misalnya mengerjakan tugas-tugas di rumah. Sama juga di sekolah, dia hanya mau belajar kalau ada gurunya. Terus kalau bapak atau gurunya pergi meninggalkan kelas, dia jadi ribut gitu, ribut main game gitu kan, musilin teman-temannya gitu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang dimasukkan Tuhan Yesus dari perumpamaan ini harus menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, yang setia, yang taat melakukan firman Tuhan, yang taat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sekalipun Tuhan ada di surga,
kita ada di bumi, kita ada di rumah, kita ada di sekolah, tetapi mata Tuhan melihat kita semua. Jadi mata Tuhan tertuju di mana-mana. Jadi Tuhan tahu siapa anak-anak yang malas, siapa anak-anak yang rajin, yang tekun, yang mau melakukan firman Tuhan. Maka adik-adik sekolah minggu yang kasihi, yang diberkati Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini kita melihat tadi ada 3 hamba. Hamba yang pertama dikasih 5, dikasih 2, yang kedua dikasih 2, yang ketiga dikasih 1. Ini bukan soal berapa banyak yang mereka terima dari Tuhan, bukan. Tetapi soal mereka mau mengerjakan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan kan mau bepergian. Jadi sebelum Tuhan bepergian, dititipkannya. Nah, ini untuk hambaku yang pertama, aku kasih 5, kamu kerjakan. Hambaku yang kedua, aku kasih 2, dan hambaku yang ketiga, aku kasih 1. Lalu Tuhan itu pergi. Kira-kira ceritanya seperti itu. Tapi ini hanya perumpamaan nanti kan. Terus tidak berapa lama Tuhan itu pulang, Tuhan itu meminta hasil dari apa yang sudah mereka kerjakan. Hamba yang pertama kasih 10, berarti dari 5 menjadi 10 berarti berbuah 5, gitu. Yang kedua dari 2 menjadi 4 berbuah 2. Nah yang 1 tidak berbuah karena apa? Karena tidak dikerjakan, tidak dilakukan. Dia malah bermalas-malasan tidak mengerjakan. Maka apa kata Tuhan Yesus tadi? Dalam ayat 21 dan ayat 20, 3 kepada hamba yang pertama yang menghasilkan 5 buah talenta yang lain, dan kepada hamba yang kedua yang menghasilkan 2 talenta yang lain itu, apa kata Tuhan Yesus? Ayat 21 orang baca kita. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, aman baca ayat 20 ya. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Artinya ada untungnya gitu. Artinya yang dikerjakan itu berbuah. Karena apa? Karena dia bekerja. Dikerjakannya, dilakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, maka berbuah. Maka ayat 21 Tuhan itu berkata seperti ini. Baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mau anak-anak sekolah minggu itu kita menjadi anak-anak Tuhan, hamba yang baik dan setia, sama seperti tadi yang membacakan itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Mengapa Tuhan berkata seperti itu? Karena dia melakukan perintah Tuhannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, hingga dia boleh berbuah. Maka di sekolah minggu, Tuhan Yesus juga menginginkan kita anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang rajin, yang tekun, yang sungguh-sungguh, baik membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, terus belajar. Kan Tuhan sudah kasih akal dan pikiran kan? Tuhan kasih akal dan pikiran, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kecerdasan, kepintaran, Tuhan kasih lagi papa dan mama yang terus menjaga kita, mengajari kita. Tuhan cukupkan lagi makanan kita, kebutuhan kita sehari-hari. Artinya semua sudah Tuhan berikan bagi kita. Ketika Tuhan sudah berikan itu, maka kita harus mengerjakannya, melakukan firman Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan setia, dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh. Bila anak-anak sekolah minggu seperti itu, maka Tuhan Yesus berkata bagi adik sekolah minggu, hai anak-anak sekolah minggu, hai anak-anakku sekolah minggu HKBP Limo, anak-anakku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu yang besar. Aku akan memberikan perkara yang lebih besar. Artinya tanggung jawab yang lebih besar. Kalau tadi hanya bisa melakukan yang kecil, tapi karena dia sudah berhasil melakukan ini, Tuhan kasih lagi yang lebih besar lagi. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Pertama kali tadi, maka Tuhan Yesus berkata, hai anak-anakku sekolah minggu HKBP Limo yang baik dan setia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dari firman-Nya yang telah kami dengarkan dalam kebaktian setelah minggu hari ini.
Kami diberkati secara khusus adik-adik kami sekolah minggu, sungguh-sungguh diberkati dari firman. Biarlah mereka bertumbuh di dalam firman Tuhan hingga mereka menjadi anak-anak yang setia, tekun, rajin untuk berbuat dan mengerjakan firman Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang baik di sekolah, dalam belajar mereka, dan juga tugas yang diberikan oleh Papa dan Mama mereka di rumah masing-masing. Sehingga Engkau akan berkata bagi adik-adik kami sekolah minggu bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu HKBP-mu yang baik dan setia. Berkati Papa dan Mama kami, kakak dan abang kami, adik kami, juga semua keluarga yang kami kasihi. Dan Tuhan berkati, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan lindungi kami dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, terutama adik-adik kami sekolah minggu yang akan memasuki sekolah sebentar lagi. Dan Tuhan jaga mereka tetap di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Dan jangan lupa persembahannya dikirimkan kepada Sintua sektor masing-masing atau juga bisa melalui kakak dan abang-abang guru sekolah minggu. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, dan untuk mengumpulkan persembahan kita akan menyanyikan lagu apa, Kak? Ada satu sobat. Di sekolah minggu kita akan mendengarkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku Bapa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini yang akan dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kami dari kakak-kakak guru sekolah minggu, pendeta juga, dan abang kita dari tim multimedia dan juga pemusiknya menyampaikan selamat hari Minggu, tahun baru bagi kita semua. Yesus memberkati. Shalom.